此出征，又不知何时才能。还让薰儿一直陪着你。儿，你就在此地等我。这确实，卢烟尘在镇魔神塔埋伏了。距此地还有快的神器镇魔塔，离开！人，后头还有让你更意外的。 Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan seperti biasa hari Senin itu adalah waktunya kita untuk melanjutkan Sandeo Pak Boy. Nah di part 216 Nitian Cecun hari ini kita semua bakal melihat Han Yun akhirnya bisa melihat sosok tubuh dari sang mantan istri ketika dia masih menjadi seorang dewa. Selain itu dia bakal bertemu lagi dengan si Ruyan Chen, anaknya Ruyang Wuji. Dan Ruyan Chen membawa seorang senior yang sangat kuat guys, bahkan lebih kuat daripada Kera Iblis Laoyuan. Wadidaw, mantap kan? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat seperti apakah kehebatan kelompoknya Han Yun menghabisi semua murid yang dipimpin oleh Su Sisi. Tidak ada satupun yang dikasih ampun guys, mantap. Tetapi hal yang paling mengejutkan kemarin adalah hanya menemukan sebuah tempat misterius yang esnya itu terus bertumbuh tidak pernah berhenti. Setelah dicek, ada sebuah bola es yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Han Yun dan Kera Iblis terus memukulnya. Yang pecah itu cuma lapisan luarnya doang guys. Di akhir-akhir kita semua terkejut gara-gara sang Kera Iblis mengatakan kalau dia melihat ada sosok Feng Lusuan alias mantan istrinya Han Yun ketika dia masih jadi dewa guys. Waduh, apakah benar demikian? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Han Yun yang bersedih, dia terus memukul bola es di hadapannya sambil memanggil nama sang istri Xuan Er. Begitu banyak air mata yang diteteskan dari matanya Han Yun. Dia pun jadi teringat akan masa lalu. Waktu itu Han Yun mengatakan ingin segera mendamaikan alam dewa supaya mereka berdua bisa tinggal berduaan selama-lamanya guys. Tentu tanpa ada gangguan. Xuan Er percaya dengan kekuatan suaminya Han Yun bisa menyelesaikan perang yang tidak kunjung berhenti ini. Jadi Xuan Er akan menunggu sampai suaminya kembali. Tapi perang besar dari alam dewa begitu dahsyat. Han Yun yang akan turun ke area berperang, dia tidak tahu kapan bisa kembali. Nah itulah kilas balik ketika Han Yun belum berperang dan belum dikhianati oleh temannya guys. Tapi ada satu kata-kata Xuan Er yang sangat menyentuh di hati. Nah dia mengatakan jika nanti tiba saat Xuan Er tidak berada di dunia ini lagi alias meninggoy, maka taruhlah dia di sebuah peti es. Dengan begitu tubuh Xuan Er akan terus ada, tidak hancur, dan bisa menemani Han Yun sampai akhir hayat. Wah, cinta sejati seorang istri guys. Semua usaha Han Yun lakukan, bahkan 2 pedang dewa dia gunakan untuk menyerang bola es tetapi tiada hasil. Bola es di sana itu terlalu keras untuk mereka sekarang. Kera Iblis pastikan setelah dia semakin kuat, maka mereka bisa kembali membuka bola es dan membawa Xuan Er pergi dari sini. Hanya pastikan ketika kekuatannya sudah semakin kuat, dia bakalan kembali guys. Tentu membawa Xuan Er pergi dari sini. Kemanapun Han Yun pergi, dia pasti akan membawa tubuhnya untuk ikut bersama. Tetapi ada yang aneh. Harusnya kan si Xuan Er itu meninggal di alam dewa dan tubuhnya terkubur di sana guys. Tapi kenapa dia muncul di medan perang para dewa ini?
bahkan di Gletser kuno pula. Ini tentu aneh. Itu semua akan Tan Yun cari tahu nanti. Tetapi yang pasti, balas dendam diutamakan. Mencapai ke alam dewa, mencari Dewa Huntun dan Xian Supreme, dan bantai mereka semua. Mantap. Jadi sudah jelas ya guys, alasan kenapa SD Gletser kuno ini itu tidak kunjung berhenti bertumbuh. Itu semua karena peti es miliknya si Xuan Tan Yun harus secepatnya meningkatkan kekuatan supaya bisa menghancurkan Istana Jiwa Ilahi. Dengan begitu baru bisa membawa Xuan pergi dari sini. 你就在此地等我。这确实必须尽快提升实力，灭了。原来都是九凤冰棺的缘故。 Singkat cerita, akhirnya Tan Yun kembali ke tempat persembunyian. Semua murid itu keluar dengan rasa begitu khawatir kepada Tan Yun. Dan untungnya Lord kita tidak mengalami sedikit pun masalah. Namun mereka tentu bertanya-tanya dong, apa yang Tan Yun temukan di Gletser kuno ini? Sayangnya untuk sekarang tidak ada. Jadi lebih baik mereka berfokus menyelesaikan uji kompetisi ini dulu. Dan tujuan mereka selanjutnya adalah Menara Dewa Penekan Iblis. Mereka pun segera berangkat ke sana. Nah, di tengah perjalanan, Tan Yun menceritakan ketika perang para dewa terjadi, dewa-dewa yang melindungi benua Tianfa itu adalah suku Dewa Hong Huang prasejarah ditambah suku Dewa Barbar, yang dimana mereka semua adalah anak buahnya Tan Yun. Tetapi darah dari para dewa ini dipenuhi oleh esensi kehidupan yang sangat kuat. Itulah yang menjadi alasan kenapa pohon-pohon di sini itu bisa bertumbuh tanpa batas. Bahkan mungkin bisa setinggi bukit guys. Yang pasti jikalau tidak ada kedua suku dewa tersebut, maka tidak ada juga yang namanya benua Tianfa. Nah, karena mereka pergi ke Menara Penekan Iblis dan di sana ada Ruyan Chen, Tan Yun yakin dia juga pasti memiliki binatang spiritual yang akan membantu dia guys, seperti si Susisi kemarin. Jadi mereka semua harus ekstra berhati-hati nih. 多谢谭兄弟提醒。很可能也准备了灵兽来对付我们。鲁元臣在镇魔神塔埋伏。 Sementara itu di Menara Penekan Iblis, Ruyan Chen dan teman-temannya penasaran kenapa Tan Yun yang tidak kunjung datang. Apa jangan-jangan mereka sudah dibantai oleh Susisi di Gletser kuno? Tentu Ruyan Chen tidak senang guys, karena dia ingin membantai Tan Yun seorang diri. Nah, inilah sosok binatang spiritual yang dikirimkan oleh Zhugui untuk membantu Ruyan Chen. Ruyan Chen takut akan dia guys sampai memanggil dirinya sebagai senior. Karena memang kekuatannya yang sangat kuat. Ngomong-ngomong, ini bukan tubuh asli sang binatang ya guys, melainkan dia menyamar menjadi tubuh manusia. 据此地还有做神魂仙宫有意见。 Ruyan Chen menunjukkan foto Tan Yun beserta para wanitanya yang nantinya akan menjadi target dari penangkapan kali ini. Karena Ruyan Chen ingin membantai mereka dengan tangannya sendiri. Sang senior sadar mereka sudah datang. Waduh, bentar lagi perang nih guys. 前辈，他们来了。 Singkat cerita, Tan Yun sudah sampai ke hadapan menara. Dirinya terkejut melihat menara tersebut karena menara itu sebenarnya adalah harta tingkat tinggi yang dia sempurnakan dan diberikan kepada penguasa Dewa Barbar. Namun tiba-tiba dari bawah muncullah serangan dan tuar. Nasib untung Tan Yun dan teman-temannya sempat menghindar. Tetapi melihat serangan yang begitu kuat, itu jelas bukan berasal dari musuh di ranah alam pemurnian jiwa. Ruyan Chen muncul dengan teman-temannya dengan begitu sombong. Segera dia juga memanggil seniornya keluar guys. Kemunculan dari sang senior membuat Tan Yun cukup terkejut. Dia menebak kalau sosok ini pasti sudah berada di tingkat 5.
karena si Tan Yun tidak bisa melihat ranahnya guys, yang berarti dia lebih kuat daripada kera iblis Lao Yuan. Kalau masih di level awal tingkat 5, mungkin kera iblis masih bisa melawan. Tetapi kalau sudah masuk ke level atas atau level dewasa, maka itu bencana guys. Sang senior menunjuk 5 orang dari kelompok Tan Yun agar segera menyerah. Dia bakal mengampuni hidup mereka, tetapi sisanya akan dibantai habis. Kelima orang yang dia pilih itu merupakan orang-orang yang berada di fotonya Ruyan Chen, yaitu si Tan Yun dan para wanitanya guys. Menyadari kalau ini bahaya, Tan Yun segera membawa teman-temannya kabur dari sana. Tentu sang senior tidak membiarkannya begitu saja. Dia mempersiapkan serangan emas penghancur langit yang begitu dahsyat. Tan Yun dengan begitu berani melompat dari atas kapal dan menahan serangan itu bersama dengan kera iblis Lao Yuan, sehingga tuar ledakan besar pun terjadi. Sampai-sampai teman-temannya Tan Yun yang berada di atas kapal itu terjatuh ke bawah. Di kapal tersebut ada si Ru Sui alias adiknya Yu Qin. Jadi Ruyan Chen memohon kepada sang senior agar jangan melukai Ru Sui. Si senior juga sudah tahu kalau dia adalah adiknya sang putri suci, karena ketua JKI sudah menitipkan pesan. Kemunculan kera iblis menggoncangkan seluruh area di sana. Gelombang ledakan begitu dahsyat, itu juga membuat mereka semua terkejut karena ternyata Tan Yun masihlah hidup. Tentu saja dong. Kera iblis pun menggunakan kekuatan hisap kera dewanya menghisap semua api yang ada di sana ke dalam tubuh. Walaupun itu berhasil, tetapi juga membuat sang kera iblis terkena luka dalam. Tapi itu juga membuat dia sadar kalau sang senior ini memiliki tubuh asli, yaitu kuda cilin. Ditambah sudah berada di tingkat 5 dewasa guys. Sang senior alias kuda cilin juga hampir tidak percaya kera iblis masih tingkat 4 namun bisa menelan serangan emas penghancur langit miliknya. Jadi ini jelas akan menjadi pertarungannya super seru nih. Karena udah ketahuan, maka sang senior pun menunjukkan identitas aslinya, yaitu kuda cilin api emas. Wah, ini kuat sekali. Tan Yun akan melawan musuh yang ranahnya lebih tinggi daripada sang kera iblis Lao Yuan. Wait, jangan kemana-mana dulu dong. Apa kalian gak penasaran guys dengan pertarungan Tan Yun setelah ini? Ini bakalan seru dan mantap nih. Karena guys, di episode selanjutnya, yaitu episode 322, kita semua bakal melihat Tan Yun bersama dengan kera iblis melawan sosok kuda cilin emas api raksasa yang sangat kuat. Kuat sekali sampai membuat Tan Yun terpental jauh. Tan Yun tidak ada pilihan selain menggunakan pedang dewa guys. Mencoba memerangkap sang kuda cilin dan tuar. Itu berhasil. Tetapi pertanyaannya, kita semua tidak tahu apakah itu bisa menekan sang kuda cilin atau itu cuma berefek sebentar saja ya kan? Seperti biasa, update lagi nanti buat part 301 episode 322-nya yang kalian tunggu-tunggu, tentunya di hari Jumat. Dan seperti biasa di sore hari ya guys. So thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.